Selamat malam. Dunia sedang tegang setelah serangan gabungan AS Israel menghantam situs nuklir penting Iran, menghancurkan kebuntuan tertegang selama bertahun-tahun dan menewaskan ratusan orang, termasuk warga sipil dan ilmuwan. Iran bersumpah akan membalas dengan tegas, yang dapat memicu perang regional yang lebih luas. From the heart of Tehran, a rare public appearance by the supreme leader, Ayatollah Khamenei. His presence alone signals the gravity of the situation. Stepping onto the public stage, he addresses the nation and the world, his words carefully chosen, each syllable carrying immense weight. This is not a typical address, it's a declaration. With unwavering resolve, he condemns the recent attack, branding it a barbaric act against the Iranian people and their values. His voice resonates with anger and determination. He calls upon the Iranian people to stand united, to resist any attempts to destabilize their nation, and to show the world their unwavering strength. The crowds respond with fervent support, their voices echoing his call to action. In a moment of solemn remembrance, he honors the victims of the attack, elevating them to the status of martyrs, symbols of sacrifice and resilience. Their memory will fuel the nation's resolve. Khamenei makes it clear that Iran will not be intimidated, that they will not back down in the face of adversity. He asserts that Iran will stand tall, defending its sovereignty and its people. The Supreme Leader delegates the responsibility of retaliation to the Islamic Revolutionary Guard Corps, entrusting them with the task of delivering a decisive response. The IRGC, a powerful force, now holds the nation's response in its hands. His message is clear and unequivocal. Iran's response will be severe, a calculated and forceful reaction that will send a clear message to its adversaries. The response now rests in the hands of its most formidable military power, a force equipped and ready to defend the nation's interests. The world watches, anticipating the next move. The world is watching with bated breath, acutely aware that this crisis is far from over, and its ramifications could extend far beyond the borders of Iran. The stakes are high, and the world holds its breath. Sementara itu, di tengah meningkatnya ketegangan global, fokus tetap tertuju pada titik api utama di Timur Tengah. Kekerasan di Gaza terus berkecamuk tanpa henti, dengan laporan-laporan yang menggambarkan situasi yang semakin mengerikan bagi warga sipil yang terperangkap di tengah konflik. Serangan tanpa henti oleh pasukan Israel memperburuk krisis kemanusiaan yang mengerikan, menyebabkan kekurangan makanan, air, dan pasokan medis yang parah. Rumah sakit kewalahan, dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Di Laut Merah, Houthi yang didukung Iran di Yaman, yang mengendalikan sebagian besar wilayah negara itu, terus meluncurkan rudal dan drone ke jalur pelayaran internasional yang vital, mengancam kapal-kapal komersial dan kapal perang. Serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan Israel, tetapi juga secara signifikan mengganggu perdagangan global, menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya pengiriman. Eskalasi ini meningkatkan kekhawatiran akan konflik multi-front yang lebih luas, yang berpotensi menyeret negara-negara regional dan kekuatan global ke dalam pusaran kekerasan. Pasukan Angkatan Laut pimpinan AS, bersama dengan sekutu, berusaha keras untuk mencegat serangan yang masuk, menggunakan sistem pertahanan rudal canggih untuk melindungi kapal dan jalur pelayaran. Namun, dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas serangan, wilayah itu berada di ambang kehancuran yang berbahaya. Krisis yang saling terkait ini, dari Gaza hingga Laut Merah, mengancam akan lepas kendali, dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan bagi kawasan dan dunia. Tanggapan internasional sangat terpecah. Para pemimpin BRICS dan lainnya mengutuk serangan itu sebagai tindakan sembrono, memperingatkan kemungkinan perang dunia, sementara Sekutu Barat mendesak menahan diri, tetapi membela operasi tersebut. Kekhawatiran akan eskalasi nuklir meningkat, karena kecemasan perang dingin lama kembali. Dunia menghadapi era baru yang berbahaya dari ambang kehancuran. Malam ini, dunia berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Ketegangan meningkat, dan bayang-bayang konflik membayangi kita semua. Kita berdiri di tepi jurang, di mana satu langkah yang salah dapat membawa kita ke dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Risiko perang habis-habisan itu nyata, bukan lagi sekadar kemungkinan yang jauh. Eskalasi militer, provokasi, dan retorika yang berapi-api telah membawa kita ke titik di mana konflik terbuka menjadi sangat mungkin, dengan konsekuensi bencana bagi jutaan orang yang tidak bersalah.
Perang akan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung, pengungsian massal dan krisis kemanusiaan yang akan menguji batas kemampuan kita untuk merespons. Diplomasi sangat dibutuhkan sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk mencegah bencana yang akan datang. Dialog, negosiasi, dan kompromi adalah satu-satunya jalan yang masuk akal untuk menghindari pertumpahan darah dan kehancuran, dan menarik wilayah itu kembali dari ambang kehancuran yang menganga. Kita harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan, membangun jembatan pemahaman, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Beberapa hari mendatang akan menjadi penentu nasib kita. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin dunia akan menentukan arah sejarah dan masa depan umat manusia. Apakah para pemimpin memilih jalan perdamaian, kerjasama, dan pengertian bersama, atau apakah mereka akan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan yang lebih dalam, konflik, dan penderitaan yang tak berkesudahan? Pilihan ada di tangan mereka, dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi. Selamat malam.